Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Eva. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan materi kita terkait pengantar ilmu komunikasi. Materi yang akan kita bahas di kesempatan kali ini adalah dasar-dasar komunikasi efektif. Nah, jadi kita bahas dulu sebenarnya tujuannya kita mengetahui dasar-dasar komunikasi efektif itu apa sih. Nah, proses komunikasi yang efektif ini biasanya memerlukan sebuah pengusahaan atau upaya-upaya untuk memahamkan terhadap berbagai macam karakteristik dari elemen-elemen penting yang ada di dalam suatu proses komunikasi itu sendiri. Ada 3 komponen utama terjadinya suatu kegiatan komunikasi, yaitu yang pertama harus adanya sumber atau komunikator, lalu yang kedua harus ada media atau saluran yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan isi pesan, dan yang ketiga ada halayak atau kita kenal dengan komunikan atau kita kenal juga sebagai penerima dari informasi pesan yang disampaikan. Nah, lalu kita bahas terkait bagaimana sih karakteristik seorang komunikator atau yang memberi pesan. Jadi biasanya komunikator ini merupakan suatu unsur siapa yang lebih penting dari unsur apa dari proses komunikasi itu sendiri. Jadi ada sebuah kalimat atau pernyataan, he doesn't communicate what he say, he communicate what he say. Jadi komunikasi ini bukan tentang apa yang dia katakan, tapi komunikasi ini sesuai dengan apa yang dia pahami. Lalu ada juga Aristoteles yang menyatakan bahwa karakteristik suatu proses komunikasi ini didasari sebagai suatu etos. Nah, etos ini biasanya akan selalu berkaitan dengan good science atau good moral maupun karakter dari seseorang yang memberikan isi pesan tersebut atau seseorang yang menyampaikan pesan tersebut. Dan biasanya untuk komunikator ini dia harus memiliki sebuah keahlian. Keahlian yang harus dimilikinya adalah dia harus bisa dipercaya, dari apa yang dia katakan ini harus bisa dipercayai oleh orang yang mendengarnya atau audiennya. Nah, ada 3 karakteristik komunikator. Yang pertama itu dia harus bersifat atau memiliki sifat kredibilitas atau kredibel atau bisa dipertanggungjawabkan. Lalu yang kedua dia juga harus bersifat atraksi. Dia harus memberikan bukti atau aksi dari apa yang dia lakukan. Dan yang ketiga dia harus memiliki sebuah karakteristik, yaitu kekuasaan atau power. Nah, untuk karakteristik yang pertama yaitu kredibilitas, biasanya ini dia akan selalu berkaitan dengan bagaimana persepsi orang lain atau persepsi audien ini terhadap pandangan apa yang dia katakan maupun apa yang dia perbuat dari sudut pandang orang lain yang melihat dari subjek tersebut. Lalu yang kedua atraksi. Jadi ada beberapa faktor situasional yang mempengaruhi atraksi ini, yaitu berkaitan seperti daya tarik dari sang komunikator itu, lalu kesamaan atau persamaan pemahaman, dan yang ketiga adalah kemampuan. Jadi atraksi ini biasanya akan selalu berkaitan dengan apa yang dia katakan atau apa yang dia perbuat. Dan yang ketiga masalah kekuasaan. Jadi biasanya seorang komunikator ini dia memiliki sebuah kemampuan untuk menundukkan orang lain. Jadi dia bisa meminta audiennya ini untuk mengikuti apa yang dia katakan. Nah, lalu untuk karakteristik yang kedua tadi dari komunikator atau sang pemberi pesan, yang kedua adalah karakteristik saluran. Nah, kita juga harus mempertimbangkan media-media atau saluran-saluran apa aja yang akan kita gunakan untuk menyampaikan suatu proses komunikasi itu sendiri. Nah, biasanya saluran ini akan selalu berkaitan dengan media
online maupun media non-online. Jadi kita melihat dulu kebutuhan apakah kita akan menggunakan media online ataupun media offline. Di kehidupan kita akhir-akhir ini memang saluran atau media online lebih banyak dipilih untuk menyampaikan informasi dibandingkan dari media-media offline-nya. Nah, jadi kita harus mengetahui media apa yang tepat supaya proses komunikasi yang kita lakukan ini tetap bisa berjalan dengan baik. Nah, ada 3 karakteristik sebuah saluran atau media yang kita gunakan. Yang pertama ini saluran komunikasi personal. Jadi saluran komunikasi personal ini akan selalu dikaitkan dengan 2 individu yang saling berkaitan dalam proses komunikasi itu sendiri. Jadi ini bisa dilakukan melalui komunikasi langsung maupun komunikasi tidak langsung. Tapi cangkupannya hanya dari masing-masing personal itu sendiri. Jadi yang akan mendapatkan informasi hanya dari kedua belah pihak yang melakukan suatu kegiatan komunikasi. Lalu yang kedua ada saluran komunikasi media massa. Ini cangkupannya akan lebih luas dibandingkan dari komunikasi personal. Jadi untuk komunikasi media massa ini biasanya seluruh aspek masyarakat atau seluruh kelompok masyarakat ini dia bisa mendapatkan informasi-informasi yang disampaikan oleh seorang pemberi pesan, baik itu dia ada di perkotaan maupun dia ada di daerah pedesaan. Dan yang ketiga media bersifat tradisional. Nah, kalau untuk media yang bersifat tradisional ini biasanya dia akan masih berkaitan dengan suatu kebudayaan yang berkembang di suatu daerah tersebut. Contohnya misalnya seperti kesenian rakyat yang ada di suatu daerah, seperti wayang, ada ludruk maupun ketoprak yang dia memang masih dikembangkan di suatu wilayah atau suatu daerah tertentu yang bertujuan untuk memberikan suatu pesan melalui media-media yang berkaitan dengan kesenian-kesenian rakyat maupun kebudayaan yang ada. Nah, lalu yang ketiga terkait karakteristik saluran. Jadi kita juga harus mempertimbangkan saluran apa atau media apa yang akan kita pakai. Jadi kita harus melihat bagaimana jangkauannya, apakah jangkauannya ini bisa diakses untuk semua kalangan atau hanya bisa diakses oleh masyarakat-masyarakat tertentu saja. Itu harus kita pikirkan terkait masalah jangkauannya. Lalu yang kedua terkait pemeliharaan ingatan dari penerima pesannya. Jadi biasanya untuk kebutuhan pemeliharaan ingatan ini media yang bisa digunakan ini seperti majalah atau billboard maupun poster. Jadi masyarakat masih bisa mengakses isi informasi yang disampaikan secara berulang-ulang. Lalu terkait karakteristik selanjutnya terkait kebutuhan jangkauan halayak selektif. Jadi ini masih berkaitan dengan kebutuhan pemeliharaan ingatan. Jadi kebutuhannya masih berkaitan dengan media-media yang masih bisa diakses baik hari ini maupun besok. Dan yang ketiga ada kebutuhan jangkauan halayak lokal atau masyarakat lokal. Jadi untuk jangkauan halayak lokal ini yang dapat mendapatkan informasi tersebut hanya masyarakat yang ada di daerah atau tempat-tempat tertentu saja. Misalnya televisi di suatu daerah, misal televisi Banyumas atau Banyumas TV. Itu biasanya hanya masyarakat-masyarakat Banyumas saja yang bisa mengakses saluran televisi tersebut. Nah, lalu terkait karakteristik halayak. Nah, karakteristik halayak ini berkaitan dengan penerima pesan. Jadi ada beberapa karakteristik halayak. Yang pertama ini biasanya halayak sebagai pengolah informasi. Jadi saat dia mendapatkan informasi, dia akan mengolahnya atau menindaklanjuti dari informasi yang dia peroleh tersebut. Biasanya pengolahan informasi ini masih dilatar belakangi oleh berbagai faktor, misalnya faktor pendidikan,
lalu faktor lingkungan itu juga mempengaruhi bagaimana dia mengolah informasi tersebut. Biasanya untuk masyarakat daerah perkotaan, dia akan lebih dengan mudah mengolah informasi-informasi yang dia peroleh dibandingkan dengan masyarakat yang ada di pedesaan. Lalu yang kedua, biasanya audien ini juga membutuhkan yang namanya problem solver atau pemberi solusi dari permasalahan-permasalahan yang mungkin terjadi di dalam suatu proses komunikasi itu sendiri. Jadi audien ini tetap membutuhkan pemberi solusinya. Jadi saat dia tidak memahami apa yang didapatkan dari informasi ini, dia bisa menanyakan kepada orang yang memang dianggap paham terhadap apa yang ingin dia tanyakan tersebut. Lalu yang ketiga, khalayak sebagai mediator. Jadi biasanya audien ini juga bersifat mediator atau penengah dari proses komunikasi itu sendiri. Lalu yang keempat adalah khalayak mencari support atau mencari pendukung. Jadi biasanya untuk karakteristik yang ini banyak digunakan untuk orang-orang yang sedang ingin mencalonkan diri dan dia membutuhkan banyak dukungan dari orang-orang lain. Nah, biasanya karakteristik audien ini digunakan oleh yang akan menyalonkan diri ini untuk memberikan dukungan-dukungan supaya audien ini mau atau dengan sukarela memberikan aspirasinya untuk seorang calon tersebut. Nah, lalu yang kelima terkait khalayak sebagai anggota kelompok-kelompok tertentu. Jadi biasanya hal ini akan berkaitan dengan manusia yang kodratnya sebagai seorang makhluk sosial. Jadi karena pada dasarnya manusia ini adalah makhluk sosial, dia akan selalu melakukan sebuah interaksi atau melakukan sebuah komunikasi dengan berbagai macam orang, khususnya masyarakat yang ada di sekitar mereka. Jadi karena dasarnya adalah makhluk sosial, makhluk yang suka bertemu orang lain, otomatis dia juga memiliki sebuah karakteristik bahwa dia akan berupaya untuk memiliki sebuah pemahaman yang sama dengan anggota-anggota kelompok lainnya. Jadi secara tidak langsung kebersamaan dalam kelompok ini akan membentuk sebuah preferensi dari media-media yang akan digunakan atau pesan-pesan informasi tertentu. Dan yang keenam ada karakteristik terkait selera khalayak. Jadi biasanya selera khalayak ini digunakan oleh orang-orang desain, khususnya dalam proses pembuatan iklan. Dia harus meninjau dulu atau harus membuat sebuah studi lapangan atau harus melakukan sebuah survei terhadap khalayak-khalayak yang akan dituju dari sasaran produk-produk yang akan dipasarkan tersebut melalui sebuah media iklan. Dan biasanya untuk selera khalayak ini dia tidak bersifat tetap, jadi dia bisa saja berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan iklan maupun kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan lainnya. Mungkin itu yang dapat kita bahas terkait komunikasi di pembahasan materi dasar-dasar komunikasi efektif. Sampai bertemu lagi di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.